Pernahkah kamu membayangkan ada seseorang yang bisa menipu raja tanpa dihukum, malah dihadiahi emas? Itulah Abu Nawas, cerdik, jenaka, dan tak pernah kehabisan akal. Kali ini kita akan menyimak 3 kisah lucu dan menggelitik tentang bagaimana Abu Nawas membuat Raja Harun al-Rasyid geleng-geleng kepala, tertawa, dan terkadang terjebak dalam tipu dayanya sendiri. Abu Nawas dan rahasia botol ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil menatap langit. Ia sedang berpikir keras bukan soal puisi, bukan pula soal istri yang marah karena belum dibelikan selimut baru, tapi soal bagaimana cara mengisi kantongnya yang mulai tipis. Ya, kantongnya lebih ringan daripada kapas tertiup angin. Tiba-tiba, datanglah seorang pedagang tua dari jauh yang membawa sebuah botol kaca berwarna hijau zamrud. Pedagang itu berteriak, "Botol ajaib! Botol ajaib! Siapa yang memiliki botol ini bisa mengabulkan satu permintaan." Orang-orang berkerumun. Ada yang menawar, ada yang tertawa, dan ada pula yang mencibir. Tapi Abu Nawas, ia hanya diam. Matanya tajam memperhatikan botol itu. "Aku ingin botol itu," kata Abu Nawas. "Bayar 50 keping emas," seru si pedagang. "50? Itu lebih mahal dari istriku," jawab Abu Nawas, membuat semua orang tertawa. Namun, karena penasaran, Abu Nawas tetap mencoba menawar. Ia menggunakan segala kepiawaiannya, rayuan, candaan, bahkan puisi. Akhirnya, pedagang itu setuju melepas botol itu hanya dengan 2 dirham. "Awas ya, jangan menyesal," kata pedagang itu sambil pergi cepat. Abu Nawas membawa pulang botol itu ke rumahnya. Di dalam rumah, ia berteriak, "Wahai botol ajaib, aku ingin makan malam mewah malam ini." Botolnya diam. Ia mengguncangnya. "Wahai botol ajaib, aku ingin emas 1 karung." Botolnya tetap diam. Abu Nawas mulai curiga. Ia membukanya. Kosong. Tidak ada jin, tidak ada asap. Hanya botol biasa. Ia pun menghela napas. Tapi, karena dia Abu Nawas, ia tak membiarkan dirinya ditipu begitu saja. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana dan berkata kepada Raja Harun al-Rasyid, "Wahai Baginda, saya telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Sebuah botol yang bisa mengabulkan permintaan siapa saja." Raja langsung tertarik. "Benarkah itu, Abu Nawas? Apakah kau sudah mencobanya?" "Sudah, Baginda," jawab Abu Nawas. "Tapi botol ini hanya bekerja untuk orang yang sangat jujur dan adil." Raja Harun mulai merasa tertantang. "Kalau begitu, biar aku mencobanya," katanya dengan percaya diri. Abu Nawas memberikan botol itu dengan penuh hormat. Raja berkata, "Aku ingin istanaku dipenuhi emas." Esok pagi, diam, ia mencoba lagi. "Aku ingin semua musuhku takut." Masih diam. Raja mulai kesal. "Hei, Abu Nawas, mengapa botol ini tidak bekerja padaku?" Abu Nawas menunduk dan berkata pelan, "Maafkan saya, Baginda. Mungkin botol itu sedang menguji apakah Baginda benar-benar jujur dan adil. Seperti yang Baginda yakini." Semua orang yang hadir tertunduk, hening. Tak ada yang berani bicara. Raja pun terdiam. Lalu perlahan ia tertawa. "Ahaha, Abu Nawas, kau memang membuatku malu, tapi juga mengajarkanku sesuatu yang sangat penting." Raja akhirnya menyadari bahwa kekuasaan bukan soal memerintah, tetapi soal keadilan. Dan Abu Nawas, ia tidak dihukum, malah dihadiahi 1 kantong emas. Dan Raja memerintahkan agar siapapun yang menjual barang palsu di pasar segera diadili. Kisah ini bukan hanya lucu, tapi penuh makna. Abu Nawas mengajarkan bahwa kepintaran bukan untuk menipu, tapi untuk menyadarkan, dan bahwa kejujuran dan keadilan lebih berharga daripada 1000 botol ajaib. Jadi, kalau kau menemukan botol ajaib di pasar, jangan cepat percaya. Bisa jadi, kau butuh kecerdikan seperti Abu Nawas untuk mengubah penipuan menjadi pelajaran. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik
untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung, agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan, karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda bersabda, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," tanya Baginda, sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab, tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi, permintaan dari Baginda, pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan hati masgul. Setiap malam, ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia, tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini, Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba, warga berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana, diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Abu Nawas membalas perbuatan raja. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak.
Namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan, karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan hari, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Lah tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi." Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" sergap Baginda kasar. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi, kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas, karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa, Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu, dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah. Kemudian giliran patung hias, sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu, ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas, serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Kalau kamu suka kisah-kisah cerdik dan penuh tawa seperti ini, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe ya. Karena masih banyak cerita seru Abu Nawas lainnya yang siap bikin harimu lebih cerah. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas selanjutnya. Yang cerdik bukan cuma dia, kamu juga bisa.